Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sahabat pejuang Ibroh rahimakumullah, salah satu keimanan kita kepada hari akhir, salah satunya bicara tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi kisah Ya'juj dan Ma'juj juga sangat erat kaitannya dengan seorang raja yang sangat besar kekuasaannya, yang Al-Quran juga mengisahkannya walaupun hanya sedikit, yakni tentang Raja Zulkarnain yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Kenapa disebut Zulkarnain? Hidup di zaman siapa dia? Kemudian apa sepak terjangnya? Dan apa hubungan beliau dengan Ya'juj dan juga Ma'juj? Mari kita simak bersama. Mari kita bahas tentang kisah Zulkarnain dahulu, sebelum kita masuk ke kisah Ya'juj dan Ma'juj. Anak muda yang berkeliling dunia sampai mencapai ujung barat dan ujung timur, ujung selatan dan ujung utara adalah Zulkarnain, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 83 bahwa mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Cerita tentang Zulkarnain. Tidak ada penguasa yang mampu menguasai sebagian besar dunia, kecuali hanya 4 orang saja. Yang 2 mukmin dan 2 lagi kafir. Pertama yang mukmin adalah Raja Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kemudian yang kedua Zulkarnain. Adapun yang kafir pertama adalah Namrud, dan yang kedua Bukhtanasar. Ada yang mengatakan Al-Iskandar Al-Makduni, tapi yang masyhur adalah Bukhtanasar. Dan keduanya kafir, baik Namrud ataupun Bukhtanasar. Yang menghancur leburkan Palestina pada saat itu, salah satunya adalah Zulkarnain. Dia penguasa yang berhasil menguasai barat dan timur, selatan dan utara, sehingga kemudian menjadi khilaf. Jadi, apakah dia seorang nabi? Apakah dia seorang wali? Ataukah dia malaikat? Ada yang mengatakan dia seorang nabi berdasarkan zahir Al-Quran, karena dia diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu Allah. Siapa yang beriman, maka akan diperbaiki. Siapa yang kufur, maka akan disiksa dan diazab. Tetapi pendapat yang masyhur, dan ini pendapat yang banyak dikuatkan para ulama, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, mengatakan bahwa dia adalah rajulun soleh, orang yang sangat soleh sekali, dan dia seorang raja dan penguasa dunia, itulah Zulkarnain. Lalu hidup di masa siapakah Zulkarnain ini? Ini salah satu pendapat Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam fatwa Nur Al-Darbi, bahwa Zulkarnain itu hidup di masa Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi dia hidup di masa Nabiullah Ibrahim. Bahkan dia pernah tawaf bersama Ibrahim dan juga Ismail di Ka'bah. Bahkan dikatakan Ibrahimlah yang menjadikan Zulkarnain ini masuk ke dalam agama Tauhid, yang dengan itu akhirnya Zulkarnain berdakwah keliling dunia, di mana Ibnu Utsaiman mengatakan ia adalah raja yang saleh, hidup di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan dikatakan dia pernah tawaf bersama Ibrahim di Baitullah. Allahu a'lam. Itu perkataan dari Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian kenapa dia disebut Zulkarnain? Zu itu artinya pemilik, Karnain itu 2 tanduk. Kenapa disebut pemilik 2 tanduk? Ada yang mengatakan bahwa kenapa raja tersebut digelari pemilik 2 tanduk, atau dalam bahasa Arabnya Zulkarnain? Disebut Zulkarnain karena ketika dia berdakwah mengajak manusia ke dalam tauhid, maka dia berjalan ke arah barat sampai ujung terbenamnya matahari, dan ke arah timur sampai tempat terbitnya matahari. Dan tempat terbit serta terbenamnya disebut Kornai Syaiton, atau 2 tanduk syaiton. Maka Nabi SAW melarang, jangan kalian sholat ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari, karena ketika itu muncul 2 tanduk syaitan. Maka ketika Zulkarnain berdakwah sampai ujung barat, sampai terbenam matahari, bahkan sampai ujung timur, sampai terbitnya matahari, berarti dia melakukan kedua perjalanan, kedua tanduk syaiton, sehingga
Akhirnya dia digelari sebagai raja pemilik dua tanduk ataupun Zulkarnain. Ini yang paling dekat berdasarkan nas Al-Quran. Bagaimana perjalanannya ke ujung barat dan timur itu? Perjalanan Zulkarnain ini adalah perjalanan yang luar biasa. Seorang raja yang seluruh kekayaannya, seluruh hidupnya hanya untuk mengajak manusia kepada tauhid. Ada sebuah asar dari 7 mandul Quran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, walaupun asar ini fihi nazar, ada pandangan para ulama bahwa usia dakwah daripada Zulkarnain itu 500 tahun. 500 tahun ia berdakwah. Itulah sedikit mukadimah tentang siapa Zulkarnain. Di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya surah Al-Kahfi ayat ke-83, Allah mengatakan, mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang siapa Zulkarnain itu. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Penyebutannya tidak banyak, hanya sedikit. Kemudian Allah mengatakan, Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Allah telah memberikan kepada Zulkarnain ini jalan untuk mencapai segala sesuatu yang dikehendakinya. Pokoknya, segala sesuatu yang dikehendaki Zulkarnain ada jalannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Zulkarnain untuk kepentingan dakwah. Maka mulailah Zulkarnain mengikuti satu jalan. Perjalanan pertama Zulkarnain dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 86. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, jadi beliau mengarah ke arah barat karena terbenamnya matahari di situ. Dan Allah mengatakan, Ainin Hamiyah. Maksudnya, lautan yang menghitam, seperti lumpur hitam. Karena matahari ketika tenggelam, lautan menjadi kelihatan hitam. Munculnya malam. Nah, munculnya malam. Itulah yang disebut Ainin Hamiyah. Dan itu sudah pada ujung daripada barat, karena sudah tidak ada jalan lain. Selebihnya tidak ada tanah lagi, semuanya adalah lautan saja. Sampai akhirnya di ujung barat, ketemu sebuah kaum yang tidak punya agama. Kaum yang zolim dan tidak ada kezoliman yang paling besar melainkan kesyirikan. Kaum yang sangat pendosa, melakukan keharaman, pencuri, pembunuh. Didapatinya kaum di daerah barat seperti itu. Maka Allah mengatakan di dalam ayat ini, Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan kepada mereka. Maka Zulkarnain mengatakan, adapun orang yang zalim, adapun orang yang menyekutukan Allah, yang suka membunuh, yang suka mencuri, yang suka melakukan keharaman, kami akan azab dia, kami akan hukum dia. Setelah itu kami serahkan kepada Robnya, kelak Robnya akan mengazabnya. Boleh jadi lebih dahsyat dibandingkan azabku kepada mereka. Tetapi sebaliknya, adapun yang patuh dengan perintahku, dan akhirnya mereka beriman, beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Dan kami katakan kepadanya dari perkara kami mudahkan segalanya. Inilah yang pertama perjalanan Zulkarnain ke arah barat. Kemudian Allah berfirman, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain, hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Kaum yang sangat terbelakang, tidak punya rumah, tidak berpakaian, auratnya nampak. Kemudian Zulkarnain diberikan kemampuan oleh Allah untuk memperbaiki umat itu. Pelan-pelan Zulkarnain mengajarkan bagaimana cara membuat rumah, kemudian bagaimana cara berpakaian, kemudian diajak beriman kepada Allah. Akhirnya mereka beriman kepada Allah lewat dakwah Zulkarnain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Zulkarnain berjalan lagi ke arah lain, sehingga apabila Zulkarnain sampai di antara dua buah gunung yang sangat tinggi dan besar, dan dia mendapati di hadapannya sebuah kaum yang hampir-hampir kaum itu tidak paham apa yang diucapkannya. Bahasanya susah dipahami. Rupanya Zulkarnain paham keinginan mereka. Apa keinginan mereka dikemukakan di dalam Al-Quran.
Mereka berkata dan meminta kepada Zulkarnain. Ini keinginannya karena yang diminta oleh mereka-mereka itu adalah dalam waktu-waktu tertentu datang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka membuat kerusakan, membunuh, membantai, merampok, memperkosa, berbuat anarkis. Mereka brutal, mereka bengis. Fitnah Ya'juj dan Ma'juj itu berbeda dengan fitnah Dajjal dan fitnahnya binatang yang keluar dari perut bumi. Fitnahnya Ya'juj dan Ma'juj itu beda. Dia hanya taunya merusak bumi saja, membunuh dan membunuh. Bahkan di akhir zaman bukan hanya membunuh, tetapi memakan bangkai orang yang dibunuhnya. Kaum kanibal Ya'juj dan Ma'juj ini, jadi dahsyatnya fitnah-fitnahnya ini nanti akan keluar di akhir zaman. Maka kaum ini sangat merengek kepada Zulkarnain, minta tolong agar Zulkarnain memisahkan mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Makanya dia mengatakan, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu merusak bumi." Tetapi Zulkarnain hanya mengatakan, "Tolong bantu aku sediakan orang-orang kuat di antara kalian untuk kerja bakti bersamaku. Nanti akan kujadikan di antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj itu dinding pemisah, tembok supaya mereka tidak menyerbu kalian lagi." Inilah jiwa besar seorang pemimpin, membangun sebuah bangunan yang luar biasa, yang belum pernah dibangun oleh orang-orang sebelum dan setelahnya. Bahkan bangunan itu sendiri tidak ada yang tahu sampai sekarang. Hanya mengira-ngira saja, mungkin di sini, mungkin di situ. Sebagian para ulama seperti Lajnah Daimah dan juga Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ketika ditanya tentang di mana sebenarnya benteng yang dibangun Zulkarnain itu, yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj dan akan keluar di akhir zaman, maka Syekh bin Baz hanya mengatakan, dari arah timur kota Madinah. Kalau antum di Madinah, berarti ke arah timurnya. Kemudian isyaratkan ke daratan Cina. Ada yang mengatakan bahwa benteng itu terletak di daerah Armenia. Ada yang mengatakan bahwa benteng itu terletak di daerah daratan Armenia. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tetapi sekali lagi, tidak bisa ditegaskan tepatnya seperti itu. Cuma dari arah timur, dia belum keluar dan dia sekarang berada di balik tembok, dan kelak akan dikeluarkan oleh Allah di akhir zaman. Tidak sekarang, di akhir zaman. Karena Ya'juj dan Ma'juj itu Allah keluarkan setelah Allah hancurkan bentengnya. Itu ketika setelah Isa ibnu Maryam turun. Itu pun setelah terbunuhnya Dajjal. Dajjal dibunuh dulu, baru setelah itu selang beberapa waktu Isa dan kaum muslimin diuji lagi oleh Allah. Tiba-tiba runtuh tembok atau dinding yang sudah dibangun Zulkarnain. Akhirnya dari situ mereka keluar dari benteng itu seperti bah yang turun dari bukit. Saking banyaknya jumlah mereka, sangat mengerikan. Karena dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, di antara mereka, Ya'juj dan Ma'juj itu dikisahkan bahwa tidak mungkin mati seorang Ya'juj dan Ma'juj itu, kecuali kalau seandainya mereka telah mendapatkan 1000 keturunan, barulah ia mati. Dan itulah apa yang disabdakan Rasul. Akan muncul sebuah kaum yang tidak bisa diperangi, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Isa dan kaum muslimin pun menyembunyikan diri di Bukit Tur. Akhirnya Zulkarnain ini membuat benteng yang sangat kokoh sekali. Zulkarnain berkata, "Berikanlah kepadaku potongan-potongan besi, sehingga kalau besi itu sudah sama rata dengan puncak gunung, besi itu ditancap-tancapkan, kemudian ditempelkan di antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi sebuah benteng. Kemudian ketika besi itu sama dengan gunungnya, berkata Zulkarnain, tiupkanlah api, sehingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berikanlah kepadaku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke besi panas tersebut. Kokoh sekali. Inilah dinding yang tidak bisa jebol. Sampai Ya'juj dan Ma'juj sendiri tidak bisa menjebol dinding itu. Dan subhanallah, karena kokohnya benteng itu, Ya'juj dan Ma'juj itu setiap hari melubanginya untuk keluar dari situ. Jadi kalau di pagi hari dia datang dengan kumpulan-kumpulan arsitek khusus,
yang melubangi gua itu adalah dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berusaha melubangi dengan alat yang mereka punya. Ketika sudah kelelahan dan waktu sore, kemudian mereka kembali lagi ke rumah mereka. Besoknya, lubang itu balik lagi ke asalnya, utuh lagi. Hampir mereka putus asa karena tidak bisa melubangi dan tidak bisa keluar dari pintu gerbang itu. Sampai akhirnya di akhir zaman, ketika pemimpin Ya'juj dan Ma'juj hendak memimpin untuk melubangi dan keluar dari benteng itu, kata pemimpinnya, besok kita akan kerja lagi. Insya Allah, pemimpin diilhamkan untuk mengucapkan insya Allah. Subhanallah, ketika pemimpinnya diilhamkan untuk mengucapkan insya Allah, jebol benteng itu. Akhirnya mereka keluar, sehingga ketika mereka turun dari bukit itu dan mengarah ke Palestina. Kemudian yang pertama, mendarat di sebuah danau Tiberias atau danau Buhairah. Diminum itu. Kelompok yang pertama yang paling depan, yang tengah dan belakang, ketika sampai di danau itu sudah tidak kebagian air. Saking banyak dan rakusnya Ya'juj dan Ma'juj ini. Padahal danau itu bisa menghidupi jutaan jiwa yang ada di sana. Habis. Sekali teguk, gelombang yang pertama habis ludes. Saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj itu. Itulah kilasan daripada cerita Zulkarnain. Insya Allah berikutnya kita juga akan membahas ketika Ya'juj dan Ma'juj ini keluar. Kerusakan akan mereka perbuat dan bagaimana cara ia mati. Semoga video ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datang dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.